Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya Muhammad Agung Chandra Pauji, Prodi Pendidikan Fisika semester 3, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut, akan mempresentasikan materi tentang manajemen fasilitas pendidikan dalam konteks manajemen kepemimpinan pendidikan. Manajemen fasilitas pendidikan adalah proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Fasilitas ini terbagi menjadi sarana, yaitu peralatan langsung seperti meja, kursi, alat laboratorium, dan prasarana, yaitu fasilitas dasar seperti gedung, lapangan, dan perpustakaan. Mengapa manajemen fasilitas penting? Ada 5 tujuan utama. Pertama, menyediakan fasilitas yang memadai untuk pembelajaran. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Ketiga, memelihara dan memperpanjang usia pakai fasilitas. Keempat, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kemudian kelima, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran. Dalam pelaksananya, ada 4 fungsi manajemen yang harus dijalankan. Perencanaan mencakup analisis kebutuhan dan penyusunan anggaran. Pengadaan meliputi pembelian dan investasi. Pemeliharaan fokus pada perawatan rutin dan perbaikan. Terakhir, pengawasan untuk monitoring dan evaluasi kondisi fasilitas. Pengelolaan fasilitas harus berlandaskan prinsip-prinsip yang solid. Prinsip pencapaian tujuan memastikan fasilitas selaras dengan visi misi sekolah. Prinsip efisiensi berarti hasil maksimal dengan biaya minimal. Prinsip administratif menjamin tertib administrasi dan inventaris. Prinsip kejelasan tanggung jawab memerlukan struktur pengelolaan yang jelas. Dan prinsip koherensian untuk koordinasi antar unit. Bagaimana strategi implementasinya? Tahap perencanaan dimulai dengan survei kebutuhan stakeholder, analisis kondisi existing, dan pemetaan prioritas. Tahap pelaksanaan membutuhkan tim kerja yang solid, SOP yang jelas, dan jadwal maintenance rutin. Tahap evaluasi melalui audit berkala, feedback pengguna, dan perbaikan berkelanjutan. Tentu ada tantangan dalam pengelolaan fasilitas. Keterbatasan anggaran bisa diatasi dengan penetapan prioritas dan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerusakan fasilitas minimalisir dengan maintenance preventive. Pemanfaatan yang tidak optimal memerlukan sosialisasi dan monitoring ketat. Administrasi yang lemah bisa diperbaiki dengan sistem digital inventory. Kepala sekolah memiliki peran krusial dalam 3 kapasitas. Sebagai manajer, merencanakan kebutuhan fasilitas dan mengalokasikan anggaran. Sebagai administrator, mengelola inventaris dan memastikan tertib administrasi. Sebagai supervisor, mengawasi penggunaan dan mengevaluasi kondisi fasilitas. Kepemimpinan yang kuat akan menentukan keberhasilan manajemen fasilitas. Indikator keberhasilan. Bagaimana kita tahu manajemen fasilitas kita berhasil? Ada 6 indikator utama. Pertama, fasilitas tersedia lengkap dan layak pakai. Tidak ada ruang kelas yang bocor atau kursi yang rusak terbengkalai. Kedua, pemanfaat optimal oleh warga sekolah. Laboratorium tidak hanya menjadi pajangan, tapi digunakan secara maksimal. Ketiga, maintenance terjadwal berjalan dengan baik. Ada jadwal rutin pengecekan dan perawatan. Keempat, administrasi tertib dan akurat. Setiap barang tercatat dengan baik, kondisinya terpantau. Kelima, lingkungan belajar nyaman dan aman. Siswa merasa betah dan produktif di sekolah. Keenam, kepuasan stakeholder tinggi. Guru, siswa, dan orang tua puas dengan kondisi fasilitas. Dalam Islam, pengelolaan fasilitas pendidikan memiliki landasan yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini sangat relevan dengan manajemen fasilitas. Mengelola fasilitas pendidikan dengan baik adalah bentuk ihsan, berbuat baik dalam menjalankan amanah. Kita tidak boleh membiarkan fasilitas rusak atau tidak terawat, karena itu sama dengan menyia-nyiakan sumber daya yang diamanahkan kepada kita. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, termasuk dalam mengelola amanah pendidikan.
menginfakkan di jalan Allah bukan hanya tentang sedekah uang, tapi juga bagaimana kita menggunakan sumber daya untuk kebaikan generasi. Fasilitas pendidikan yang baik adalah investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak kita. Nah, mari kita simpulkan. Manajemen fasilitas pendidikan adalah kunci untuk pembelajaran yang berkualitas. Ini memerlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten. Kepala sekolah memiliki peran sentral sebagai pemimpin dalam pengelolaan ini. Ingatlah, pemeliharaan preventif selalu lebih baik daripada kuratif. Lebih baik mencegah kerusakan daripada memperbaiki yang sudah rusak. Dan yang terpenting, fasilitas yang baik adalah investasi masa depan generasi. Apa yang kita kelola hari ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan puluhan tahun ke depan. Sebagai pemimpin pendidikan, mari kita amanahi tugas ini dengan sebaik-baiknya, karena kita akan diminta pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Demikian pesan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.